Hai rekan trader semua, jumpa dengan saya Tommy Yu dari channel JSX Pro ID. Di video kali ini saya akan share bagaimana caranya membangun suatu portofolio cryptocurrencies yang profitable di platform Thrift setelah yang satu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami yang lain di Instagram dan juga di TikTok @JSXProID. Kita akan langsung mulai tentang bagaimana membangun portofolio staking di cryptocurrencies dengan menggunakan platform Thrift. Ini sudah memasuki part yang ketiga, dan kita akan langsung mulai. Sebelumnya saya ingin share terlebih dahulu bahwa ada disclaimer bahwa hasil yang di masa lalu ini itu tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi do your own research, risiko menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengguna. Untuk video Thrift yang part 1-2 itu Anda dapat cek di link di deskripsi, saya sertakan. Nah, nanti Anda dapat melihat terlebih dahulu bila masih belum mengerti tentang konsep dari staking dan juga tentang bagaimana caranya. Ini lebih teknis lah ya, part 1 dan part 2 ini. Dan untuk Thrift, itu pembukaan akun Anda dapat membuka melalui link di sini nih, link web.cc/thrift. Kemudian link tutorialnya lengkap saya siapkan di deskripsi. Oke, kita akan langsung masuk saja. Nah, saya akan cerita bagaimana saya membangun portofolio investasi saya staking di Thrift. Tujuan dari saya membangun portofolio adalah tentu saja mendapatkan profit dari auto staking ini untuk menghasilkan passive income. Jumlah koin yang saya inginkan itu sekitar 5-8 koin atau token dengan optimal return. Jadi kita cari yang returnnya tentunya yang returnnya tinggi. Yang kedua adalah saya memanfaatkan fitur dari Thrift yang namanya tuh auto staking, sehingga dia bisa langsung rewardnya, hasil reward itu di auto staking kembali. Dan kriteria yang saya gunakan untuk pemilihan adalah sebagai berikut. Saya akan memilih yang APY-nya tinggi, tingginya itu di atas 8. Kemudian yang kedua adalah lockup period-nya itu maksimum 7 hari. Saya nggak mau yang lockup period-nya itu terlalu lama, karena nanti kalau mau redeem, kalau misalkan kita tahu ada berita mau koreksi segala macam, kita bisa redeem cepetan. Jadi bisa di unstake. Kemudian kita bisa convert ke mata uang lain, misalkan ke USDT atau ke rupiah, begitu ya. Supaya kita tidak terjebak di dalam waiting period karena keloknya terlalu lama. Yang ketiga adalah saya menggunakan juga sedikit technical analysis supaya memastikan saja bahwa koinnya itu di dalam waktu yang jangka panjang itu uptrend. Ya, karena kalau kita hold koin, di lock begitu, tetapi koinnya downtrend kan itu kacau. Nanti kita bisa turun nilainya melebihi dari APY-nya. Itu kita rugi nanti. Saudara, saya lompat sebentar ke platformnya Thrift. Ini kalau Anda masuk ke bagian Thrift Staking, di menu Thrift Staking ini, Anda akan menjumpai koin-koin apa yang bisa di stake. Ya. Di sini ada tulisannya nominal yield dan aja lockup period. Nah, tentang artinya ini apa? Ini saya sudah pernah bahas di video part yang kedua. Jadi intinya nominal yield ini adalah bunganya, kemudian lockup period ini adalah seperti kita dikunci, nggak bisa kita rilis atau nggak bisa kita unstake sampai lockup periodnya habis. Ini ada total nambah sekitar 18 koin yang kita bisa stake saat ini ya. Nah, saya memilih ada 2 kriteria di sini. Yang pertama itu yieldnya di atas 8 dan juga lockup periodnya itu maksimum 7 hari. Kita kembali lagi ke sini. Nah, saya sudah pilihkan itu ada 8 koin yang masuk kriteria di atas, yaitu BNB, 1 Inch, Matic, Axie, Polkadot, Texas, The Graph, dan Shiba Inu. Dari contohnya ya, BNB ini adalah memberikan APY atau returnnya itu 14,9% dengan lockup period 7 hari, 1 Inch 8,6 dengan lockup periodnya 24 jam, dan seterusnya. Anda dapat pelajari sendiri. Semuanya ini adalah masuk ke dalam kriteria APY-nya itu 8%, di atas 8%. Dan untuk yang lockup period itu ada 2 yang tidak masuk, yaitu Polkadot, ini saya coret, kemudian The Graph saya coret. Jadi ada 6 koin yang kita sudah seleksi dari sekian banyak tadi itu, 18 itu, yang kita akan pelajari lebih lanjut di analisa teknikalnya. Oke, sekarang saya sudah berada di TradingView. Ini adalah platform yang saya biasa gunakan untuk menganalisa chart, begitu. Dan di sini saya sedang berada di BNB USDT. Ini chartnya BNB, saudara. Dan saya hanya pasang satu indikator, yaitu Moving Average 200 pada chart, ini chart daily ya. Chart daily. Itu seperti ini, saudara. Ini grafiknya BNB, kemudian ini adalah MA200 garisnya. Nah, saya hanya lihat yang pertama adalah slope kemiringan dari MA200 ini. Kalau naik ke atas, itu trennya naik. Oke, itu identifikasi pertamanya. Jadi, koin atau token yang seperti inilah yang kita ingin stake. Jangan sampai ini MA200-nya ini turun. Kalau turun, itu artinya downtrend. Ciri yang kedua, bahwa kondisi harga itu bergeraknya itu di atas dari moving average 200. Ini sempat nyolek-nyolek ke bawah ya, ini kecolek ke sini, ke sini. Nah, pada kondisi seperti ini, itu disarankan kita kabur dulu. Ya, kondisi seperti ini, turun seperti ini cukup berbahaya, karena
ketika posisi candle itu di bawah EMA 200, maka kecenderungannya itu harganya akan makin turun. Tetapi ya tidak selalu, memang market tidak ada yang tahu ya. Dan kalau contohnya dalam hal ini rebound kembali naik ke atas, dan kemudian ini turun kembali, dan pada saat ini kita bisa exit dulu, unstick dulu. Ya kita nggak tahu lah ke depan seperti apa. Tetapi nanti kalau sudah balik lagi ke atas dari EMA 200, kita bisa staking kembali. Ya, kriterianya seperti itu yang biasa saya lakukan. Kita akan lanjut, setelah BNB kita akan 1 inch USDT, itu chartnya seperti ini saudara. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini kan barusan launching ya koinnya, belum lama, sehingga grafiknya itu kepotong sampai di sini. Ini sebenarnya tidak terlalu uptrend, Anda dapat lihat di moving average-nya ini baru kebentuk sekian hari ini, itu grafiknya agak menurun. Tetapi dia bisa break ke sini harganya bisa break ke moving average 200 dan mulai naik seperti ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu oke 1 inch ini, tetapi kita bisa beri dia kesempatan karena ada potensi break ini dan dia bisa membentuk uptrend lebih lanjut. Jadi menurut saya sih masih 50-50 ya. Ya, masuk saja nggak apa-apa selama dia tidak... Nanti kalau ke depannya misalkan nggak membaik, makin memburuk, ya kita unstick aja, kita ganti yang lain. Kita lanjut ke koin berikutnya. Ini adalah Matic USDT. Kalau Anda lihat di sini MA-nya 200 naik bagus ya, dan koinnya juga naik bagus ya. No problem dengan Matic ini, cukup oke. Kita masuk ke Axie Infinity. Axie Infinity kita lihat bahwa harganya bergerak naik dan juga ini slope-nya kemiringan juga naik, bagus sekali. Kita masuk ke Tesos sekarang. Nah, Tesos ini grafiknya ini naik kemudian turun di bawah MA 200 dan ini naik kembali. Nah, ini kita bisa ambil karena Anda dapat lihat bahwa grafik MA 200-nya ini slope-nya naik ke atas ya. Kemudian ini harga juga bergerak walaupun ini volatilitasnya sangat tinggi. Ya, naik turunnya ini nih ya kalau saya zoom ya, naik turunnya ini cukup roller coaster begitu, tetapi ya that's okay. Masing-masing chart itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, berikutnya adalah Shiba Inu. Ini baru launching ya. Kalau Anda lihat di sini ini baru sekitar Mei 2021 sehingga MA 200-nya belum kebentuk. Kalau Anda lihat koinnya ini sangat lagi ditarik ada akhir-akhir ini. Beberapa hari terakhir ini tuh naik tinggi sekali dan ini memang saya agak tidak terlalu nyaman dengan ini. Kalau Anda mau ambil staking juga boleh sebenarnya, tetapi saya sendiri merasa ini akan ada koreksi begitu ya. Jadi saya nggak ambil dulu lah sementara ini. Nanti kalau sudah agak stable begitu. Kalau buat trading sih oke, tapi kalau buat staking menurut saya ini naiknya terlalu cepat dan hati-hati nanti akan ada bisa jadi ada bandingan ke bawah gitu ya, ada dump ke bawah dan nanti bisa rugi begitu. Makanya stakingnya mungkin agak ditunggu dulu, tunggu waktu dulu lah, nanti timing yang tepat kita bisa masuk. Ya kurang lebih seperti itu untuk analisanya, simple, nggak terlalu rumit untuk menggunakan chart ini. Nah sekarang ada koin apakah yang paling aman dari semuanya? Ya, koin yang paling aman adalah yang namanya stable coin. Ya, di dalam staking di platform Thrift ini ada 3, yaitu Tether USDT. Tether USD lah ya, ini returnnya 6,2 dan locking periodnya itu 24 jam. USD Coin dan DAI, ketiga-tiganya ini merupakan stable coin. Stable coin itu yang nilainya itu akan dipatok satu Tether USDT sama dengan 1 US dollar. Jadi tidak akan berubah nilainya. Sebenarnya kalau gampangnya begini, kalau Anda sekarang ya contohnya ya, Anda deposito di rupiah begitu ya, hanya dapat dikasih bunga pada saat ini ya, video ini dibuat itu hanya bunganya di bank itu 3-4%, minus pajak 20%, ya, itu mendingan di sini, saudara. Anda jadikan USDT, kemudian Anda staking di sini dapatnya 6,2. Sewaktu-waktu Anda dapat tarik, tidak ada locking 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, ya. Jadi pilihannya adalah Tether USDT, USDC, atau yang DAI. Tentunya kita milih yang returnnya tinggi, yaitu Anda bisa pilih yang USDT atau USDC. Dengan cara yang tadi saya sudah share, itu saya membangun portofolio staking saya. Jadi kalau Anda lihat di staking saya ini, saya ada BNB, ya, kemudian ini ya nilai stakingnya, kemudian ada 1 inch, kemudian ada Matic Polygon, Axie Infinity, kemudian ini Tether US, kemudian ada Tesos, dan ya itu saja. Jadi saya tidak mengambil Shiba Inu, kemudian saya juga tidak mengambil yang Polkadot maupun The Graph. Nah, dari reward dari staking tersebut akan otomatis masuk ke wallet saya. Ini saya short aja nih. Contohnya misalkan ini BNB begitu ya. Nanti rewardnya akan masuk ke sini otomatis, saudara. Dan ketika ini sudah memenuhi persyaratan, artinya minimum untuk di-stakingkan, nanti secara sistem auto stakingnya akan kerja dan ini akan diambil dananya dan masuk ke staking lagi. Sebagai tips dan summary, saudara, bahwa idealnya untuk pemilihan staking coin itu adalah bunganya tinggi dan lock-up periodnya kecil.
Kemudian yang saran dari saya adalah Anda dapat mendiversifikasikan portofolio staking itu pada beberapa koin yang seperti tadi saya berikan contoh. Dan Anda dapat mengaktifkan fitur auto staking. Lakukan review berkala. Visit Thrift melalui link di bawah ini. Anda ingin membuka akun, silahkan untuk visit di linkweb.cc/thrift. Dan link tutorial lengkapnya saya siapkan di deskripsi. Itu tadi saudara merupakan satu tutorial singkat tentang bagaimana caranya membangun suatu portofolio staking cryptocurrencies di platform Thrift. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Saya Tom Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.